Assalamualaikum sahabat-sahabat pecinta ilmu mantik. Pernah gak sih kalian langsung menyimpulkan sesuatu tanpa mikir dua kali? Misalnya, kalau belajar giat, paham materi. Kalau paham materi, lulus ujian. Jadi, kalau belajar giat, pasti lulus ujian. Nah, itu namanya kias istironi syarti. Cara berpikir logis, pakai, jika, maka, yang tersembunyi. Dari presentasi keren saya, Yansin Nursalati Aini, hari ini kita bongkar simpel biar otakmu makin tajam sehari-hari. Yuk, ikut simak sampai habis dan like kalau setuju. Pernah gak sih kamu berpikir, kenapa kita bisa menyimpulkan sesuatu tanpa disebut langsung? Itu namanya kias istironi syarti dalam ilmu mantik. Jadi, kias ini sebagai penalaran logis, seperti mengukur sebuah kesimpulan dari dua pernyataan awal atau dua premis. Kias istironi syarti ini khususnya pakai pernyataan bersyarat. Apa aja? Yaitu jika dan maka, di mana kesimpulan tersebut itu tersembunyi, tidak diterangkan secara langsung. Oke, sebelumnya kita akan membahas satu persatu dulu mengenai kata per kata dari kias istironi syartinya ya. Yang pertama ada, apa itu kias? Kias adalah pengukuran atau sebuah silogisme. Dalam definisinya, kias ialah penalaran logis yang menarik kesimpulan dari dua proposisi atau premis. Sedangkan kias istironi syarti ialah jenis kias di mana hat tengahnya ini, unsur yang menghubungkannya ini tidak diucapkan dalam kesimpulan, tetapi maknanya tersirat. Sedangkan syarti, kalau yang tadi itu itironi, sekarang syarti atau bersyarat merujuk pada qadliyah syartiyah, yaitu proposisi yang menghubungkan dua kalimat dengan syarat. Misalnya, jika hujan, maka jalanan basah. Itu contoh dari kias istironi syarti. Contoh sederhananya. Nah, jika digabungkan dari dua pengertian tadi, dapat disimpulkan kias. Jadi kias istironi syarti itu jenis silogisme atau kias dalam logika ilmu mantik di mana kesimpulannya, natijahnya itu tersembunyi secara implisit dan terpisah di antara dua premis muqaddimahnya yang berbentuk pernyataan bersyarat qadliyah syartiyahnya dan bukan pernyataan biasa qadliyah hamliyahnya. Intinya ini adalah penalaran logis yang menggunakan dua pernyataan bersyarat untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak secara langsung disebutkan di kedua premis tersebut. Seperti contohnya lagi, jika A maka B, dan jika B maka C. Maka kesimpulannya jika A maka C. Jadi di situ kita harus berpikir secara logis lagi, karena kesimpulannya ini tidak langsung diungkapkan di dalam kalimat tersebut, tetapi kita harus bernalar lagi. Oke, setelah kita bahas pengertian dari kias istironi syarti, sekarang kita akan menjelaskan macam-macam dari kias istironi syarti. Jadi, di dalam kias istironi syarti itu ada 5 macamnya. Yang pertama, itu ada tersusun dari dua syarat yang bersambung. Contohnya, ada sebuah kalimat, kullamah tafadol afrodu bil qawaidis sihati qalat isobatuhum bil amrodi. Kullamah qulat isobatuhum bil amrodi tamatta'u bisihatin jayyidatin wa aisyatin rodiyatin. Oke. Nah, dari dua kalimat tadi bisa kita simpulkan. Jadi,
kulamah tafadhal afrodu bil qawaidis sihati tamatta'u bisihatin jayyidatin wa aisyatin rodiyatin. Apa sih artinya? Jadi artinya gini, apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka berkurang peluang sakit yang akan dialaminya. Apabila sedikit sakit yang menimpanya, maka dia merasa senang dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Jadi bisa dapat disimpulkan, tadi kesimpulannya, jadi apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka dia akan merasa senang, bahagia dengan apa? Dengan kesehatan yang dia terima. Dengan apa? Dengan menjaga semua prinsip-prinsip tersebut. Menjaga kesehatannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola makannya, teratur. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh ke tubuhnya, ke jasmaninya. Selanjutnya, yang kedua ada tersusun dari 2 syarat yang terputus. Contohnya, ada kalimat kullu thalibin imma an yakuna mujtahidan wa imma an yakuna ghairu mujtahidin. Kullu ghairu mujtahidin imma an yakuna kaslana wa imma an yakuna dhaif bil binyah. Dhaifal binyah. Bisa disimpulkan, kullu thalibin imma an yakuna mujtahidan wa imma an yakun kaslan wa imma an yakun dhaifal binyah. Jadi apa sih artinya? Dari ayat tersebut bisa kita artikan seperti ini. Setiap siswa itu ada kalanya yang rajin dan ada kalanya yang tidak rajin. Setiap siswa yang tidak rajin ada kalanya dia pemalas dan ada kalanya karena lemah tubuhnya. Jadi setiap siswa ada kalanya yang rajin dan ada kalanya yang pemalas serta ada kalanya yang lemah tubuhnya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulannya. Yang dari ayat pertama itu kan dijelaskan ada nih siswa yang rajin, tapi ada juga siswa yang tidak rajin. Di premis yang keduanya ada siswa yang tidak rajin, tetapi dia tidak rajinnya itu karena ya emang dia malas. Tapi ada juga dia rajin itu memang karena tubuhnya lemah, karena tidak seperti siswa yang lainnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya ini, siswa yang rajin itu belum tentu, siswa yang tidak rajin itu belum tentu karena dia malas, tapi mungkin karena memang dia sering sakit-sakitan tubuhnya, atau mungkin tubuhnya yang lemah, tidak mudah menyerap ilmu secara langsung, dia harus perlahan-lahan, seperti itu. Selanjutnya ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini tersusun dari syarat yang bersambung dan syarat yang terputus. Kayak gimana sih? Kayak gini contohnya. Idza kana qaulu muqarraban min maudu'in wa mahmulin fa huwa qadiyah. Wa kullu qadiyah imma an takuna shadiqatan wa imma an takuna kadzibatan. Jadi bisa diambil kesimpulannya, idza kana qaulu murakkaban min maudu'in wa mahmulin fa huwa imma an takuna shadiqatan wa imma an takuna kadzibatan. Jadi maksudnya, artinya ini, apabila ucapan itu tersusun dari maudu dan mahmul, maka itu adalah sebuah qadliyah. Jadi setiap qadliyah ini ada kalanya betul, ada kalanya dusta. Jadi bisa diambil kesimpulannya, bila ucapan itu tersusun dari maudu dan mahmul, ada kalanya benar, ada kalanya dusta. Contohnya seperti di dalam berita-berita, sebuah berita itu kan bisa dikatakan benar atau dusta sesuai apakah dengan fakta yang ada.
Jadi sebuah pernyataan itu bisa dusta ataupun benar. Itu tergantung fakta yang ada di situ. Oke, selanjutnya macam-macam yang keempat yaitu ada macam-macam dari kias istironi yang keempat yaitu adalah tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah. Contoh kalimatnya seperti ini. Idza kanat immatu tahkumu nafsaha binafsiha fahadatus siyadati wa kullu matin dati siyadatin faha mustaqillah. Jadi bisa diambil kesimpulannya, idza kanat immatu tahkumu nafsaha binafsiha faha mustaqilatun. Jadi apa sih artinya? Artinya itu apabila ada umat yang menghukum dirinya sendiri, maka itu adalah penghulu. Setiap umat yang memiliki penghuluan itu adalah kemerdekaan. Jadi apabila umat yang menghukumi dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang merdeka. Karena apa? Karena dia tahu, karena kesalahan itu adalah atas dirinya sendiri. Jadi jika dia menyadari itu, berarti artinya hatinya merdeka, pikirannya juga merdeka. Selanjutnya yang kelima ada tersusun dari syartiyah yang terputus dan hamliyah. Contoh kalimatnya seperti ini. Ima an yakuna jism naimian wa ima an yakuna ghairu namin. Wa kullun namin muhtajun illa gidai ima. Jadi diambil kesimpulannya itu ima an yakuna jismu namian wa ima an yakuna muhtaja illa gidai. Artinya itu ada kalanya badan itu tumbuh dan berkembang, dan ada kalanya tidak tumbuh berkembang. Setiap yang tumbuh berkembang itu membutuhkan makanan. Jadi diambil kesimpulan dari dua pernyataan tersebut, ada kalanya badan itu tidak tumbuh berkembang dan ada kalanya badan itu membutuhkan makanan. Jadi badan kita ini, badan manusia itu bertumbuh dan berkembang itu disebabkan karena apa? Karena adanya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan asupan nutrisi tersebut, maka tubuh kita akan berkembang dan bertumbuh seiring waktu. Jadi seperti itu. Oke, dari kelima macam tadi yang sebelumnya telah saya jelaskan juga, di sini pasti ada jadinya, ada jika makanya. Itu adalah persyaratannya. Jadi kalau misalkan ada jika, maka dijawab dengan makanya. Dan ada kesimpulannya jadinya. Seperti itu. Adapun contoh lain seperti ini. Misalkan jika beli barang diskon, maka menghemat uang. Jika menghemat uang, maka bisa menabung. Jika beli diskon, maka kita bisa menabung. Itu salah satu contoh dari syarat bersambungnya. Adapun dari dua syarat yang bersambung, misalkan jika api menyala, maka nasi matang. Jika nasi matang, maka bisa dimakan. Jadi jika si apinya menyala, maka kita bisa makan. Adapun dari salah satu lagi contohnya dari terputus dan ada hamliyahnya. Misalkan jika belajar giat, maka kita akan paham materi. Jika kita tidak paham, maka ulangan kita jelek. Tetapi jika kita belajar dengan giat, maka nilai ulangan kita akan bagus. Itu salah satu contoh di keseharian kita. Oke, jadi apa sih manfaat kita mempelajari ilmu kias ini di dalam ilmu mantik? Kias ini melatih otak untuk berpikir tajam, berguna buat peserta didik ataupun siapa saja yang suka analisis logis di era digital ini.
Itu salah satu manfaatnya yang bisa kita peroleh. Oke sahabat-sahabat, contoh-contoh tadi bisa kita lihat di dalam 2 buku ini ya. Boleh teman-teman lihat. Ini ada yang berbahasa Arabnya dan ini yang bahasa Indonesianya. Kalian bisa dilihat di Shopee juga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin manfaat dari pembelajaran atau dari Qiyas Istiroh Syarti dalam kehidupan sehari-hari itu untuk melatih otak kita berpikir secara logis ya, berguna untuk kita ataupun siapa saja yang suka analisis logis, emang yang suka berpikir kritis ya orangnya. Oke, mudah-mudahan dari video ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu ana wa yafazuna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bye bye.